Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mengisi pertemuan ke-11, kita akan melakukan praktik membaca teks Arab dengan baik dan benar. Perlu teman-teman ketahui bahwa membaca teks Arab tidak hanya sekedar bagaimana sebuah tulisan itu kita ubah dari tulisan menjadi sebuah bunyi, tetapi membaca merupakan aktivitas bagaimana sebuah tulisan itu bisa tersampaikan dari sisi maknanya, dari segi artinya. Teman-teman pasti bertanya, bagaimana cara atau tips yang gampang agar kita bisa membaca teks Arab dengan baik dan benar. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya struktur kata di dalam bahasa Arab itu abjad Arab ini adalah bersifat silabari. Bersifat silabari maksudnya adalah terdiri dari suku kata. Berbeda dengan abjad Latin yang merupakan sifat yang bersifat alfabetik yang mengenal konsonan dan vokal. Sehingga pada teks Arab ini ketika ada contoh akala, bagaimana ini bisa terbaca akala? Nah, teman-teman pasti harus tahu syakalnya, akala, akila, atau akula. Maka dari itu dalam membaca teks Arab harus kita kuasai kosakata dan gramatikal bahasa Arab itu sendiri. Jadi sebelum membaca dengan keras atau al-qiraah al-jahriyah, nanti teman-teman harus mengetahui struktur dari sebuah kalimat, yaitu setiap kata teman-teman harus mengetahui cara baca setiap kata. Satu kata menjadi sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf menjadi sebuah kesatuan isi dari sebuah tema. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah abjad Arab dituliskan dari kanan ke kiri. Abjad Arab tidak mengenal huruf di awal, huruf besar di awal, nama orang huruf besar, atau nama tempat huruf besar di awal. Abjad Arab juga berbeda penulisannya ketika dia berada di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Ini menjadi sebuah ciri kekhasan tersendiri dari sebuah bahasa Arab. Maka teman-teman, kuncinya adalah bagaimana teman-teman bisa banyak mengetahui kosakata baru dan mempelajari gramatikal bahasa Arab, ya. Jadi belajar nahwu, shorof, dan memperbanyak kosakata adalah kunci dari bagaimana teman-teman bisa membaca dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan sebuah teks menjadi bunyi, tetapi bagaimana sebuah paragraf, sebuah kalimat ini kita ucapkan sesuai dengan makna yang diinginkan dari sebuah teks tersebut. Teman-teman, pada kali ini teman-teman akan praktek bagaimana membaca dengan keras atau al-qiraah al-jahriyah. Teman-teman harus memperhatikan bagaimana pengucapan setiap kata, bagaimana makhraj, kemudian intonasi, tanda baca, kemudian kelancaran. Jadi teman-teman pas nanti setor tugas membaca, teman-teman harus terlebih dahulu membaca berulang-ulang sehingga pelafalan, intonasi, kelancaran ini bisa teman-teman dapatkan ketika video teman-teman nanti sudah jadi. Jadi teman-teman, pada dasarnya sebuah teks Arab itu tidak ada syakalnya. Syakal ini sebenarnya hanya untuk membantu mengucapkan. Jadi
teman-teman ketika masih ada syakalnya ini masih mudah tinggal membaca dan tinggal menyesuaikan saja intonasi dan ekspresi. Kemudian itu, jadi ini sudah saya kasih sakalnya, jadi teman-teman nanti tinggal praktek membaca apa yang sudah saya tuliskan di lampiran materi pertemuan 11. Hal lain yang akan saya sampaikan dalam tips ini adalah cukup ya, jadi bagaimana kita bisa membaca dengan baik dan benar, kuncinya hanyalah ada dua, yaitu yang pertama kita harus menguasai kosakata, dan juga yang kedua kita harus mengetahui gramatikal atau tata bahasa. Nah, itu prosesnya panjang, teman-teman bisa belajar mandiri, bisa belajar kepada siapapun bagaimana gramatikal bahasa Arab. Bisa belajar dengan siapa saja. Kalau di kuliah, teman-teman, karena kali ini kita masih daring, maka belum bisa tatap muka, sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan di video. Langsung saja teman-teman, ini tema kita pada pelajaran ke-11 itu yaitu berjudul Asyabab, yang artinya pemuda. Di situ ada kosakata baru yang sudah saya tuliskan dan artinya setiap kata. Kemudian nanti teman-teman akan praktik membaca dengan keras atau nyaring al-qiraah al-jahriyah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sini. Karena temanya pemuda, maka kita harus lebih semangat dengan intonasi dan ekspresi yang lebih semangat. Saya bacakan, teman-teman perhatikan, ketika koma, ketika titik itu harus pakai ekspresi intonasi ya. Bagaimana nanti ada alamatul istifham kalau ada tanda tanya, alamatul ta'ajub, ada tanda yang ta'ajub ya, ada yang ta'ajub, heran. Tapi kayaknya nggak ada di sini, cuman titik dan koma. Nanti teman-teman intonasinya diperhatikan ketika koma dan titik, nuqtah atau faslah ya, koma. Al-qira'atu lisyababi daurun nazimun fi bina'il ummah. Ini koma ya. Lisyababi daurun nazimun fi bina'il ummati. Kalau koma nadanya begitu ya. Lisyababi daurun nazimun fi bina'il ummati lianna taqaddumal ummati ala atiqihim. Nuqtah titik. Zahara fi ahdin nabi syababun muslimuna masyhuruna bidaurihimil azim. Ini bidaurihim saya sambung dengan kata al-azim. Bidaurihim al-azim bisa. Mislu Ali bin Abi Thalib. Teman-teman bisa membaca Abi Thalibin, bisa teman-teman wakafkan Abi Thalib. Huwa rajulun syuja'un nama fi firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam badalan anhu fi lailatil hijrati. Nuqtah titik. Wa kadzalika Mu'adz bin Jabalin alladzi arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qadiyan ilal Yamani wa yu'allimun nasal Qur'ana wa syara'i'al islamin hunaka. Nuqtah. Wal akhar huwa Usamatu bin Zaidin alladzi amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jaishin li fathi biladi Syam wa huwa bin Saminata asyrata sanatan. Nah, ini satu paragraf yang menceritakan bagaimana contoh-contoh para sahabat Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu
beliau membantu Nabi di dalam perjuangan agama Islam. Kira-kira begitu. Rajulun syuja'un, ya, seorang laki-laki yang pemberani. Itu Ali. Nah, di paragraf kedua ini adalah bagaimana kondisi pemuda zaman sekarang, ya. Amal yaum faqad ikhtalafal amru. Wajadna fi akhbari sahifati anna nisbatal jarimati fil alami qad zadat. Walil asif anna min murtakibi tilkal jaraim wal masjunin hum asy-syabab. Katsirun minhum la yahtammuna bimustaqbalihim fataraku at-tarbiyata wa faddalu al-la'ba wal lahwa wa qada al-waqti fi ma la yufiduhum. Nah, di sini menceritakan tentang keprihatinan kondisi pemuda saat ini. Jadi harus dengan ekspresi yang memprihatinkan. Tidak memperhatikan pendidikan, lebih senang bersenda gurau dan bermain dan lain sebagainya, tidak menggunakan waktu. Famin wazaifil hukumati wal abai wal mujtama'i hillu hadhil mushkilati bisur'atin wa yahdamuna bi umuri syabab lianna mustaqbala hadzal baladi fi yadi syababil yaum. Nah, ada dua paragraf ini yang ingin kita sampaikan di praktik membaca. Jadi teman-teman cukup membaca dengan suara yang keras, dengan memperhatikan titik dan koma, kemudian dengan ekspresi bahwasanya yang pertama tadi ekspresinya adalah menggebu-gebu bahwasanya ada syabab pada zaman Rasulullah seperti Ali, kemudian Mu'ad, kemudian ada Usamah, dan di paragraf kedua adalah kondisi pemuda saat ini. Nah, di situ teman-teman silahkan teman-teman membuat video tentang bagaimana membaca teks ini dengan baik dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan 11. Teman-teman pasti lebih baik membacanya karena ini tadi kondisinya malam hari, mungkin agak gelap, mohon maaf. Teman-teman bisa membuat videonya di siang hari dengan pencahayaan yang cukup dan video yang lebih baik dari apa yang sudah saya sampaikan. Kiranya itu naktafi huna liqa'ana al-yaum fi darsil hadiya asyara tahtal maudu asy-syabab. Wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.